Ah, baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama perkenalkan dulu, nama kakak Olismer Linda, bisa dipanggil Olis karena asalnya dari itu. Dengan adik siapa namanya? Deski apa? Kita panggil aja Deski. Deski. Oke, adik Deski. Baiklah, adik Deski udah tahu belum kita mau ngapain ya? Jadi di sini kakak mau memberikan konseling untuk adik Deski. Jadi kita pertama-tama ada baiknya kita berdoa dulu ya Deski. Sebelum memulai sesi ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah adik Deski, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk berada di sini. Baiklah adik Deski, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tadi di sekolah diantar kan nanya nama siapa, jalan kaki jauh nggak umur? Udah tiap hari jalan kaki. Biasanya diantar, biasanya ada kaki. Cuma nenek. Oh dekat. Jadi di sini adik Deski, saya ada tadi mendapat laporan kalau adik Deski ini perilakunya kurang ya. Terus adik Deski ini sebenarnya masalahnya tuh apa gitu? Kayak tidak mengerti pelajaran, Kak. Oh, tidak mengerti pelajaran. Sempat tidaknya itu nggak mau. Tidak naik kelas terus. Terus alhamdulillah ya, tapi jadi apa yang membuat adik Deski ini merasa kayak saya tidak paham gitu. Kayak ini, Kak. Kayak takut belajar, Kak. Grogi ini kayak ketakutnya dari kelasnya, Kak. Takutannya dari kelas 4, jadi sebelumnya itu nggak ada grogi gitu. Iya, gara-gara ada virus corona gitu. Jadi takut Takutnya virus atau gimana? takut udah trauma kena parah sama guru les. Kita malah. Iya, ada gitu. Jadi Kalau boleh tahu, les di sini atau di luar? di luar, Kak. Di sini ada Deski nggak perlu lagi yang mengungkapkan apapun, karena di sini Pak itu ada menerapkan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang diantara kita itu harus bersifat rahasia, hanya kita berdua yang tahu ya. Jadi adik Deski juga harus bersifat seterbuka mungkin ya, kalau bisa. Jadi tadi adik Deski itu dimarahin. Iya, dimarahin. Jadi pas dimarahin itu kan masuk pas keempat, jadi masih trauma, takut dimarahin lagi. Guru yang marahin, kok bisa gitu guru marahin? Pasti ada faktor atau penyebabnya, atau ada Deskinya yang bermasalah. Kayak ini, Kak, kayak kurang paham pelajaran jadi dimarahin. Oh, ada Deski kurang paham Iya, pelajaran. Jadi ada Deski trauma kan itu. iya, Ada Deski ada nggak apa sih namanya, seperti kayak penyelesaian gitu, kayak solusi yang ada Deski terapkan untuk diri ada Deski sendiri setelah dimarahin itu kayak saya kayaknya harus lebih juga belajar biar berminat lagi. enggak. Enggak ada Deski nggak cuma kayak gitu kan trauma gitu. Tapi ada nggak memang harus lebih giat Lima itu adalah jadi kata mama kalau mau naik kelas 6 ikut dulu prestasinya, biarin mau prestasi apa kami mendukung. Jadi tiba-tiba naik kelas 6 ada prestasi PPB, mau izin sama mama dulu, kata mama iya ikut aja untuk masuk ke SMP atau bisa ya. Jadinya mau dipaksa masuk SMP 2, lalu di sini mau dipaksa masuk SMP 2, ayah SMP 2, ibu SMP 3. Pilihan saya mau pesantren, Kak. Ya, tapi nggak mau masuk SMP takut ada kejadian tawuran, Kak. Jadi ada Deski menerapkan untuk pesantren aja di saya sendiri. Iya, Kak. Dari keinginan dia sendiri yang melakukan. Kalau mau pesantren, kalau di sini atau di luar? Sini, Kak, pesantren. Itu udah diomongin belum sama orang tuanya Deski? Belum, tapi kalau mau diomongin bisa aja. Kenapa? Apakah
dari adik Desti ini merasakan apa? Dia bilang tidak diizinkan gitu. Enggak. Soalnya ada orang masuk pesantren, jadinya pengen masuk pesantren. Ada beberapa kali mau bilang kita mau pakai Ada Desti ini sudah yakin banget untuk pesantren ini, Bang. sudah Pak. Sudah yakin 100%. Semoga adik Desti nanti dapat dukungan juga dari orang tuanya ya untuk support adik Desti itu masuk pesantren lagi. Terkait yang tadi itu yang adik Desti trauma itu sampai sekarang ini masih trauma nggak? Dikit-dikit Pak. Sekarang udah tapi mau hilang gitu ya, sudah agak lupa-lupa. Kalau misal guru ini Pak, kayaknya kayak ada dikit-dikit termasuk Pak. Tapi kalau nggak marah kayak sudah mau hilang Pak. Dari diri adik Desti ada kak kayak merasa kayak saya dendam gitu? Enggak. Jadi solusi kakaknya adik Desti itu dibiar lagi belajarnya kalau memang nanti mau masuk pesantren semoga lancar dan terus adik Desti nanti bisa lebih banyak kayak membaca buku gitu ikut teman yang selain apa gitu Mbak Cici coba Ya, di sini ada kalanya kakak mengenal adik dulu, silakan mengenalkan adik dulu. melalui kawan Nama saya Muhammad Eko, saya dia Eko. tuh Adik di sini duduk di bangku kelas berapa? 6A. 6A ya. Umurnya sekarang berapa? 13. Baik, sudah kenalan gimana kondisi adik saat ini hari ini bagaimana hari-harinya? Baik. ada Sebelumnya kakak juga ingin memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Di sini kakak namanya Saifa Diningrum. Di sini kakak sebagai seorang konselor ya. Nah, ada beberapa hari yang lalu di sini kakak mendapatkan laporan bahwa adik korban ini sering dapat laporan. Nah, sebelum itu namanya permasalahan yang adik lakuin di sekolah ini apa saja sehingga adik sering kali mendapat laporan. Dengar kata Budi. Kan mendengar kata Budi ya. Nah, lagi Dari menanyakan hal yang tidak penting. sering menanya hal yang tidak penting. Sebelum kakak mengarahkan adik, di sini kakak ingin menjelaskan dulu ya. Nah, di sini antara kita berdua akan mendapatkan yaitu namanya asas kerahasiaan, di mana semua permasalahan adik yang hanya tahu itu cuma kakak saja, cuma tahu di antara kita berdua. Di dalam bimbingan konseling, akan jelasin dulu ya itu bimbingan konseling karena kamu sudah akan memasuki sebenarnya di SMP, di SD kan paling tidak sedikit belum tahu mengenai apa itu bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling itu antara interaksi antara kedua belah pihak antara kakak sebagai seorang konselor dan kamu sebagai seorang konseling untuk memecahkan permasalahan kamu. Nah, permasalahan kamu tadi itu sering tidak mendapat perkataan dulu dan sering menanya hal-hal yang tidak penting. Nah, menurut kakak ada itu ibaratnya mengubah pola pikir adik karena adik kan sudah kelas 6 dan sudah mau masuk ke tingkat lebih tinggi lagi ke dunia SMP. Karena dunia SD dan dunia SMP itu sangat berbeda. Perbedaannya kayak gini, di dunia SMP kalau kalian sering membuat masalah, sering melakukan hal-hal yang ibaratnya kutipnya sering nakal gitu, nah kalian sering masuk ke
namanya adalah BP ataupun guru BK. Nah, di guru BK berbeda dengan di sekolah dasar. Di sekolah dasar ini guru BP itu BK satu oleh kelas. Baik, jadi kakak itu ada itu harus mengubah pola pikir adik karena ada itu udah kasih sudah sering udah mau naik ke tinggi ada sudah pikir ketika saya melakukan hal ini apakah ini tentang banget buat saya ataupun merugikan nggak buat saya. Sering nanya hal yang tidak penting. Menurut kakak itu jangan sering jahilin seorang guru. Apakah ilmu dari seorang guru itu sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin supaya pas ini pemikirannya masih kayak anak kecil ya. Tapi menurut teman-teman kakak, pemikiran seperti itu dihilangkan dan tidak sedikit demi sedikit karena kalau yang sering jahilin guru ataupun sering jahilin guru yang lain tidak akan ada mulai sekarang dibawa cara berpikirnya ya, jangan sering jahilin guru dengan sering bertanya hal-hal yang tidak penting, jangan sering nggak dengar perkataan guru. Karena apa? Penyesalan itu ada di akhir, ada di awal. Jadi dari ada sendiri dan juga saran kakak inilah teman atau gaul yang bagus menurut kalau ada salah misalnya berteman sama orang yang bolos masuk pelajaran itu akan berpengaruh kalau ada udah kelas 6 kan. Yang sih masukan dari kakak, saya harap di minggu-minggu berikutnya nggak ada lagi laporan tentang adik korban ini ya, laporan yang jelek. Saya harap ada laporan yang baik, laporan bagus. Jangan hanya laporan korban ini murid yang nakal, murid yang ini nggak ada lagi ya seperti itu. Saya harap kakak dengar korban ini udah lebih baik dari sebelumnya, sudah berubah jadi lebih baik lagi ya. Baik, mungkin itu hasil konsili untuk minggu ini. Nanti kalau misalnya ada perubahan dari adik korban, nanti kita lakukan konsili kedua ya. Terima kasih adik korban atas waktunya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Gimana perasaannya hari ini? Apakah bahagia atau lagi sedih? Bahagia. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Aska. Aska ini sekarang kelas berapa? Kelas 6. Tadi kalau boleh tahu itu sekolahnya diantar atau pergi sendiri? Diantar. Aska nggak usah takut ya, santai aja. Nah, jadi di sini nama kakak Fitri Angga ini, tapi Askar bisa manggilnya Andi, saya Askar. Nah, di sini kakak mau ngobrol biasa sama Askar, masalah sekolah Askar, gimana Askar sehari-hari di sekolah. Dengar dari bapak gurunya, Askar ini ada masalah di bidang pelajaran. Pelajaran apa kalau boleh tahu? Matematika, bahasa Inggris. Apa yang membuat Askar itu sulit dalam pelajaran itu? Kurang fokus. Fokusnya kurang fokus kayak gimana? Ngobrol sama teman. Kurang tahu. Biasanya kalau di kelas itu misalkan guru ngasih tugas Askar tapi mengerjakan kan? Kalau nggak tahu Askar gimana? Kalau nggak tahu biasanya nanya teman, nanya ke guru dia, nanya ke guru dia. Enggak. Kenapa? Malu. Tapi kalau menurut kakak, kalau Askar malu nggak nanya sama guru, Askar bakal nggak ngerti. Mungkin teman Askar ngerti, tapi yang lebih paham ya guru kan bisa tanya ke guru, nggak perlu takut. Karena kalau Askar takut
mengerti. Nah kalau nggak nanya ke guru ya nggak ngerti. Saya mau nanya lagi, selain di luar sekolah, selain di sekolah, di luar sekolah ada les apa? Matematika, bahasa Inggris itu berapa kali lesnya misalnya? 2 kali. Kan les terus ya. Nah gimana selama les itu Askan ada nggak perkembangan? Selama les ada nggak perkembangan? Ada. Jadi dari cerita Askan ini kakak bisa menanggapi bahwa Askan ini lemah di akademik ya, di matematika dan bahasa Inggris. Sebenarnya udah bagus banget Askan les di luar sekolah, les bahasa Inggris, les matematika, kan bisa menambah wawasan Askan selain di sekolah. Yang menurut kakak sendiri, Askan itu sebaiknya lebih percaya diri lagi di kelas itu, lebih berani lagi bertanya kepada guru. Karena kalau Askan diam terus nggak ngerti, Askan nggak bakal maju. Coba sesekali Askan itu bertanya kepada guru, jadi Askan bisa lebih mengerti. Dan kalau Askan aktif di kelas, guru itu bisa melihat Askan ini bisa gitu. Gimana menurut Askan? Sama pesan kakak, Askan harus lebih semangat lagi ya belajarnya di luar, harus termotivasi jadi apa yang kakak bilang. Semoga kedepannya Askan itu menjadi lebih baik lagi, lebih aktif lagi di kelas ya. Kakak di sini terima kasih banget kepada Askan karena sudah mau ngobrol sama kakak dan udah mau belajar ke sini.